Serangkop itu sampai ratusan tahun baru bisa turun raya hidup. Sampai B3 itu artinya sama berbahaya beracun. Kalau sama B3 itu seperti baterai, pestisida, apalagi bekas obat. Itu sampah B3. Sampah B3 itu harus penanganan khusus, jadi tidak boleh dibuang sembarangan. Misalnya seperti di TPA. Jadi sampah B3 itu kenapa tidak boleh dibuang sembarangan agar tidak terkontaminasi dengan sampah yang lain, karena kan itu berbahaya. Nah, untuk sampah organik contohnya seperti yang di depan ini ya. Kamu udah Yang di depan ini namanya kita memanfaatkan medianya itu bekas kotaknya bekas suplai. Jadi mau bekas makanan, bekas apapun itu aja bekas suplai. Terus kalau ini kayak undangan, bekas kalender, itu langsung suplai. Bekas sudah bermacam plastik juga. Sekarang kita beralih ke sebelah sini. Ini memanfaatkan sampah organik, salah satunya selain kompos bisa buat seperti ini kayak gini. Kalau yang ini memanfaatkan lilin dari minyak kelapa ya. Ini PVC. Jadi air minyak beras dicampur dengan kulit bawang untuk tidak alami buat tanaman. Ini jadi bentuk dan cair COC. COC. Ekonomi ini memanfaatkan kulit buah yang fermentasi untuk mengulangi selama 3 bulan. Sekarang kita beralih ke sebelah sana ya, itu anorganik. Minyak goreng ini dari pabrik mana bisa dijadikan pabrik lain seperti ini yang konvensional kan seperti ini bisa dijadikan basal pendek, terus dari tutup botol bisa jadikan tas, pakai tisu, pakai lilin, kotak pensil, terus dari mana saja lebih jelas. dari plastik kemasan atau botol kaca bisa dihasilkan dari mendaur ulang sampah. Ini tergantung kreativitas ya, mau memakai mendaur ulang sampah supaya sampah yang berasal dari TPA itu kurang jadi kayak gitu. Siapa yang sudah mendaur ulang sampah ini? Ada nggak pikiran untuk menaikkan yang sampah yang tadinya nggak punya nilai? Ada sana selamat datang di Campus Lebah Madu Kelulun. Nah, ada yang pernah lihat belum Lebah Madu Kelulun? Karena ya, ini contoh diumpetin. Saya semua siswa yang kesini lihatnya diumpetin. Ya betul. Yang ada di depan ini dan ini contoh namanya ya, seperti contoh rumah Lebah Madu Kelulun. Ya, ini ada
ada di sini aja kan bisa. Di dalam banyak Pak. Justru ini kita buat topping supaya dia naik ke atas sini dan baru kita pakai. Jadi kalau sarang aslinya itu yang ini. Ini kita buat sendiri. Toppingnya dibuat sendiri. Karena topping ini Pak ada bulatan, bolongan, jadi dia naik ke atas. Ini topping ini untuk memudahkan proses pemanenan. Bawah sini juga banyak. Misalnya itu kalau kita ingin misalkan ya kembang biakan itu Bisa Pak, jadi ini bisa kita pembelahan koloni namanya. Koloni asalkan, nah jadi hidupnya suatu koloni itu tergantung oleh ratu. Jadi kalau kita mau membuat rumah baru, itu harus ada ratu baru. Ratu di dalam sini kita lihat, ratu itu hanya satu per sarang. Ratu itu fungsinya dia tugasnya adalah untuk melahirkan, bertelur melahirkan, bertelur melahirkan. Jadi tugasnya hanya itu. tadi kan ratu biasanya ada telur untuk munculkan lagi. Iya. Apakah setiap ratu itu bertelur ada nggak indukan yang lainnya gitu ya kan ratu yang baru gitu? Jadi kalau misalnya ada ratu yang baru Pak, harus kita pisahkan jadi koloni itu baru. Karena nanti dia berantem gitu. Gitu. Untuk mulai kayak apa? Jadi biasanya Pak, ini kan kembangnya ini telur. Biasanya gini ada sekalian. Ketika kita perhatikan telur, nanti ada satu bentuk telur yang berbeda. Dia akan lebih besar dari telur biasa Pak. Itu berarti menunjukkan bahwa itu calon ratu. Calon ratu. Calon ratu itu harus sudah kita pisahkan. Pisahkan untuk menjadi koloni baru. Jadi kalau misalnya yang seperti ini Pak, kalau ratunya masih satu, kita nggak bisa memisahkan. Karena memang tugasnya ratu itu bertelur. Kalau tidak ada ratu, tidak akan ada sarang. Kapan gitu? Ratu yang baru itu bisa kita ambil. Tidak bisa ditentukan ya Pak. Jadi kalau misalnya kita dapat telur ratu aja, Oh telurnya diambil itu. iya nanti kalau saya menetas dia menjadi ratu baru. Jadi kita ambil, kita taruh di mana gitu. Nanti biasanya kita pisah koloninya Pak. Ini koloninya kita pecah ya.